Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Mas Nargolek dari kelas Sistem Informatika semester 2 Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Solo. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan program terstruktur dan OOP atau Object Orientation Program. Perbedaan pertama, pada program terstruktur, penekanan lebih pada urutan yang harus dikerjakan atau algoritma pemecahan masalah. Sedangkan pada OOP, pendekatan lebih pada data, bukannya pada fungsi atau prosedur. Artinya, pemrograman terstruktur lebih mementingkan bagaimana cara memecahkan masalah. Sedangkan untuk OOP, apa yang menjadi data dari masalah tersebut. Perbedaan kedua, pada pemrograman terstruktur, program berukuran besar dipecah-pecah menjadi program-program yang lebih kecil atau bisa disebut modular. Sedangkan OOP, program besar dibagi ke dalam objek-objek. Struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Artinya, semakin besar program pada pemrograman terstruktur, akan semakin banyak program-program yang lebih kecil, jadi programnya lebih banyak. Sedangkan untuk OOP, semakin besar program, akan semakin banyak objek-objek yang dibuat. Perbedaan ketiga, pada pemrograman terstruktur, kebanyakan fungsi atau prosedur berbagi data global. Sedangkan OOP, fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. Artinya, data pada pemrograman terstruktur dapat digunakan untuk prosedur yang lain. Sedangkan untuk OOP, data hanya bisa digunakan pada satu objek yang sama saja. Perbedaan keempat, pada pemrograman terstruktur, data bergerak secara bebas dalam sistem dari satu fungsi ke fungsi yang lain saling terkait. Sedangkan untuk OOP, data tersembunyi dan terlindungi dari fungsi atau prosedur yang ada di luar. Artinya, data yang ada di pemrograman terstruktur dapat dipindah-pindahkan ke fungsi atau program yang lain. Sedangkan untuk OOP, data hanya bisa digunakan pada objek tersebut dan data di objek lain tidak bisa mempengaruhi. Perbedaan selanjutnya, pada pemrograman terstruktur, fungsi-fungsi mentransformasi data dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sedangkan pada OOP, objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim message atau pesan satu sama lain. Artinya, data pada pemrograman terstruktur dapat berubah-ubah sesuai fungsinya. Sedangkan OOP, objek-objek hanya dapat saling berkomunikasi tanpa merubah isi datanya. Perbedaan terakhir, pada pemrograman terstruktur, pendekatannya adalah pendekatan top-down atau dari atas ke bawah. Sedangkan untuk OOP, pendekatannya adalah pendekatan bottom-up dari bawah ke atas. Artinya, pemrograman terstruktur, datanya diolah dari atas dulu, kemudian ke bawah. Sedangkan untuk OOP, datanya diolah dari bawah dulu, kemudian mempengaruhi data yang ada di atas. Itulah perbedaan dari program terstruktur dan OOP, Object Orientation Program. Sekarang kita masuk ke contoh programnya. Contoh pemrograman terstruktur. Dibutuhkan program untuk membaca file karyawan yang berisikan nomor karyawan, tingkat upah, dan jumlah jam kerja per minggu. Program kemudian memvalidasi upah dan jam kerja. Jika benar, hitung upah mingguan pegawai dan cetak payslip. Contoh OOP. Program untuk menentukan kelas dari mobil yang meliputi atribut, tingkah laku, dan identitas mobil. Atribut mobil terdiri dari warna, tahun produksi, manufaktur, dan kecepatan. Sedangkan tingkah laku berisi apa saja yang bisa dilakukan mobil tersebut, seperti berbelok, berhenti, atau berjalan. Sedangkan identitas
atas berisi plat nomor mobil tersebut. Itulah penjelasan dari saya. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.